Beberapa waktu terakhir ini kan cukup viral nih Pak Luhut merayu Elon Musk supaya tidak hanya menawarkan pembangunan baterai kendaraan listrik, tapi juga menawarkan untuk turut berinvestasi membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Tanggapannya seperti apa nih Pak dari BKPM? Jemput bolanya seperti apa sih? Nah ini, memang kalau kita boleh saya sampaikan Mbak Sasa, jadi memang model kita untuk industri-industri seperti ini harus jemput bola, ya. Nggak mungkin kita berdiam diri di Indonesia menunggu investor datang, itu mustahil. Nah, itu untuk meyakinkan LG saja itu 26 kali putaran, ya. Oke. 2 kali 6 putaran pertemuan bagaimana meyakinkan mereka. Nah, kemudian juga kan ada beberapa negara tidak hanya dari Korea dan dari China, tapi juga ada dari Eropa, ya dari Jerman. Nah, dari Jerman kemarin juga tadi mungkin tidak diumumkan oleh Pak Menteri bahwa dari Jerman juga sudah ada. Namun negaranya, perusahaannya kami masih sedikit belum menyampaikan ya Mbak ya, karena sedang dalam negosiasi. Dan terakhir kami dapatkan informasi dari timnya Pak Menko Marves ke Amerika, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, apa yang menjadi diskusi beliau bisa dibawa oleh ke Indonesia dan kami akan fasilitasi. Karena walau bagaimanapun Mbak Sasa, semua perizinan nanti kan akan diberikan oleh OSS (Online Single Submission) dan juga dilakukan oleh yang merupakan di mana koordinatornya adalah Kemeninvest BKPM. Kemudian juga kalau mereka minta insentif, tentu kita harus siapkan. Nah, insentif ini juga kebetulan Kementerian Investasi mengeluarkan fasilitas insentif berupa katakanlah tax holiday atau pembebasan biaya masuk dan lain-lainnya. Nah, proses ini harus simultan, Mbak. Nggak bisa parsial satu persatu. Begitu juga mencari lahannya, Mbak. Mencari lahannya juga nggak mudah. Karena betul-betul mereka ingin lahan yang sesuai dengan, karena kalau konsepnya mobil listrik itu kan adalah green energy. Jadi mulai dari semua proses produksi itu harus green. Baru bisa diterima pasarnya di negara-negara yang maju. Oke, belajar dari pengalaman nih Pak, sebetulnya kan sebelumnya juga Indonesia sudah jemput bola nih terkait dengan Tesla berinvestasi di Indonesia pada awal tahun lalu, tapi kemudian belum jadi nih Pak. Nah ini apa sih yang bisa dilakukan oleh BKPM atau mungkin pemerintah Indonesia supaya meyakinkan Elon Musk ini supaya betul-betul berinvestasi di Indonesia dan nggak kecolongan lagi nih Pak? Ya, betul. Jadi begitu menarik nih Mbak. Jadi begini Mbak, dengan masuknya LG dan CATL ini kan satu bukti konkret ya, bahwa Indonesia tuh betul-betul menarik buat investasi di industri baterai listrik terintegrasi ya, dan juga untuk mobil listriknya. Dan itu ternyata sudah dibuktikan. Kan biasa ya Mbak ya, kalau kita kan promosikan, kita kan memberikan bukti kan, bukan janji. Bukti ini udah kita lakukan, sehingga ini saya sangat yakin, saya sangat yakin sekali bahwa ini akan bisa mempengaruhi Tesla untuk bisa mau untuk berinvestasi di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah kita dekati, tapi mungkin agak sedikit ya masih setengah-setengah. Tapi sekarang dengan melihat kondisi seperti ini, bahwa sudah ada masuk beberapa perusahaan-perusahaan industri baterai listrik, baik dari Korea, dari China, dan dari itu juga Bu ya, dari yang terkenal, yang besar dari Taiwan, Foxconn Bu ya, Mbak ya, Foxconn. Kemudian juga dari Eropa ada lagi yang sudah komit ya untuk membangun industri baterai listrik terintegrasinya. Yang Eropa apa tuh Pak? Nah, kalau boleh sampaikan juga di sini BASF dengan VW, Mbak. Oke, itu sejauh ini progresnya? Dari smeltingnya dulu, nanti dia proses lagi terus sampai dengan prekursor dan cathode-nya. Nah, jadi kelihatan kita sudah mulai banyak dilirik nih, Mbak, oleh industri-industri besar dunia, khususnya di bidang industri mobil listrik terintegrasi, ya. Oke, jadi kita harapkan semoga dengan berbagai langkah ini tidak membuat berbagai investor, khususnya investor strategis seperti Elon Musk tidak galau lagi ya Pak untuk berinvestasi di Indonesia. Nah mungkin terakhir nih Pak, ini kan kita tahu Elon Musk ini kan investor strategis ya Pak secara global gitu. Mungkin kira-kira insentif atau mungkin relaksasi yang akan diberikan nih akan seperti apa sih Pak? Insentifnya maksudnya Pak ya. Jadi memang insentif yang dibutuhkan oleh investor itu kan bermacam-macam Mbak ya, bermacam-macam. Tapi yang jelas perinsentif itu ada dua macam Mbak. Pertama adalah insentif fiskal dan non fiskal. Kalau insentif fiskal yang kita berikan tentu adalah bagaimana kita bisa memberikan insentif fiskal yang bisa meningkatkan daya saing mereka, ya, cost competitiveness mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya adalah tax holiday, pengurangan pajak,
Kalau memang dipandang diperlukan pengurangan pajak, kita akan berikan karena kita yakin bahwa dengan ada pengurangan pajak, tapi imbal baliknya akan jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita korbankan untuk pajak tersebut. Nah, pajak ini bermacam-macam, ada pengurangan pajak badan, ada untuk impor barang modal dan sebagainya. Nah, kemudian untuk non fiskal itu adalah perizinan, Mbak. Nah, ini satu kunci yang penting, perizinan, Mbak Sasa. Nah, kebetulan alhamdulillah kita kan setelah dengan lahirnya Undang-Undang CK, maka seluruh perizinan itu kan dilakukan di satu pintu, di satu sistem yang kita namakan online single